Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Friedrich Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 23 Juli 2021, Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Kita diingatkan untuk selalu bertanya diri, bagaimana kondisi lahan hati kita untuk benih sabda Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mempertanyakan kami akan keadaan lahan hati kami. Apakah lahan hati kami siap menerima benih sabda Tuhan dan mampu memberi yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan benih sabda Tuhan. Kami berdoa semoga lahan hati kami selalu subur dan sehat, sehingga benih sabda Tuhan bisa tumbuh segar, sehat, dan menghasilkan buah. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bagaimanakah kondisi lahan hati kita untuk benih sabda Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan tak lain berbicara tentang kondisi kehidupan umat beriman. Ada yang subur, ada yang berbatu-batu, ada yang bersemak duri, ada yang tidak subur, dan lain-lain. Benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah limpah kalau jatuh di tanah yang subur. Lahan subur bagi benih sabda Tuhan itu ialah hati yang terbuka untuk mendengarkan, merenungkan, dan mengambil hikmah dari setiap sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu bergema dan menjadi pelita bagi langkah kita kalau kita mau dengan sadar dan bebas menghidupinya dengan penuh tanggung jawab. Dari pihak Allah, Dia selalu mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membuka hati agar sabda Tuhan itu bersemi, bertumbuh dengan sehat, dan berkembang menjadi besar dan kokoh sehingga bisa menghasilkan buah dalam hidup kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus selalu menyadarkan para murid, menyadarkan kita bahwa sabda Tuhan itu tidak selalu diterima dengan baik oleh manusia. Seringkali kedegilan hati manusia menghambat pertumbuhan benih sabda Tuhan dalam hidup kita. Karena itu marilah kita membuka hati lebar-lebar, membiarkan hidup kita dituntun oleh sabda Allah yang hidup.
Sabda Tuhan itu akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, membentang, dan ke sumber-sumber air yang tenang. Kalau kita merasa bahwa hati kita selalu disentuh oleh Tuhan, dan kita juga selalu berusaha merawat lahan hati kita dengan baik, sehingga benih sabda Tuhan boleh bertumbuh subur, maka tugas selanjutnya adalah menolong sesama yang mungkin lahan hatinya kurang diperhatikan dengan baik, sehingga sabda Tuhan tidak bisa bertumbuh subur. Dengan demikian, benih sabda Tuhan menjadi kerdil dan lama-kelamaan mati. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, janganlah berpuas diri karena keberhasilan kita, tetapi sensitiflah selalu untuk melayani sesama yang mungkin mereka bingung atau tidak tahu apa yang lagi mereka buat, sehingga tidak sadar untuk memperhatikan lahan hati mereka. Pandanglah guru kita, Yesus Kristus. Dia sudah memberi kita contoh yang sangat baik dari atas salib. Dia berdoa bagi mereka yang menganiayai dan menyalibkan dia. Katanya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah Tuhan kita, selalu siap melayani orang yang mungkin sudah dikuasai oleh roh jahat, sehingga mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa mereka sudah dikuasai oleh setan. Mereka sudah tidak bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Ya Tuhan, suburkanlah hidup iman kami. Buatlah kami rendah hati dan terbuka terhadap bisikan sabda-Mu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.